Shalom, jemaat Tuhan diberkati. Firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang kelima sampai yang ke-13. Judulnya Hal Berdoa. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur dalam setiap keadaan, karena Tuhan Maha Baik. Terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan pada saat ini. Kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan terutama melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, seperti yang saya katakan di awal tadi, firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang kelima sampai yang ke-13 tentang hal berdoa. Sering dan sangat kita ketahui ya, kita sering mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen. Iya, itu sangat benar dan sangat pasti. Seperti dalam firman Tuhan hari ini, di mana Yesus Kristus mengajarkan para murid tentang hal berdoa, ya, dan bagaimana Dia memberitahukan tentang perumpamaan. Jelas dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6 ya, di mana Yesus memakai perumpamaan tentang seorang sahabat ya. Tentu tidak mudah ketika kita mengetuk rumah orang dan pada waktu malam hari sudah tidur nyenyak ya. Apakah akan dibuka atau tidak, kita tidak tahu. Tapi menggunakan perumpamaan itu ya. Ayatnya yang ke-5 ya. 5 dan 6 saya baca. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Dan seterusnya ya, dari perumpamaan ayat 5 dan 6, 7 dan seterusnya dalam nas kita hari ini. Dan Yesus dalam firman Tuhan hari ini mengumpamakan berdoa seperti suatu relasi dengan sahabat ya, di mana di situ namanya seorang sahabat ya, yang menyangkut bersahabat pasti dekat, akrab ya. Soal hal pinjam-minjam itu tidak masalah dan pasti dibantu ya. Dan Allah menghendaki bagaimana kita juga hubungan kita dengan Allah, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ini sangat penting dalam hal pengertian firman Tuhan hari ini ya, karena sepertinya sulit, tapi ketika orang sahabat ya pasti itu tidak akan mudah ya. Dan juga dari pasal 11 ini, dari hal yang pertama Yesus mengatakan bahwa ada 2 inti dalam pasal 11 ini tentang berdoa ya. Yang pertama, doa adalah sebuah relasi
yang saya ucapkan tadi. Nah, yang kedua, berdoa adalah keberanian untuk meminta. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas dalam firman Tuhan hari ini ya. Saya baca ayatnya yang ke-7 dan 7 ya. 9 dan 10 saya akan membacakan untuk kita. Kenapa berdoa juga membutuhkan keberanian ya. Ayat 7, ayat 9 dan 10, maaf. 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian ya. Jadi berdoa adalah keberanian untuk meminta. Ya, ini sangat penting bagi kita karena ini adalah perintah Tuhan mengenai hal berdoa. Ini sangat penting bagaimana kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Seperti Yesus mengajarkan para murid ya, bahwa sangat penting. Dan murid diingatkan bagaimana mereka menyadari bahwa hubungan yang benar kepada Bapa dan juga kepada Yesus harus dicari dalam doa. Nah, demikianlah membuat kita memahami bagaimana hal tentang berdoa itu sendiri ya. Jadi berdoa adalah keberanian untuk meminta. Yesus ingin menyatakan kepada muridnya melalui perumpamaan dalam nas kita tadi ya. Bagaimana seorang sahabat meminta walaupun bagaimana hal adanya, tapi perempuan itu bisa menjelaskan bagi kita. Dalam nas sebenarnya Yesus sedang menggambarkan hal berdoa kepada para murid-muridnya, sehingga suatu hal yang membuat kita mengerti ya, bahwa kita harus mempunyai rasa berani ya, sifat berani, karena yang namanya saat malam ya membutuhkan untuk mengetuk rumah seseorang ya, membutuhkan nyali ya untuk pintu rumah teman yang mungkin sedang tertidur nyenyak ya. Itu perumpamaan Yesus katakan ya. Hal seperti itulah yang bisa kita melihat dalam nas hari ini ya, dalam artian bahwa secara jujur ya, tidak semua doa bisa jadi tidak dikabulkan. Ya iya kan? Ketika kita berdoa, ada yang sakit parah, ya kita berdoa supaya sehat. Lain diharapkan. Tapi ada juga ketika kita berdoa, orang sakit parah, wah puji Tuhan, mujizat, orang itu sehat. Nah, jadi semuanya kembali kepada apa yang menjadi hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Walaupun dalam hidup kita sebagai orang yang sebagai manusia adanya terkadang tidak seperti harapan. Paling tidak dalam nas hari ini Tuhan mengingatkan bahwa hal berdoa itu adalah penting ya. Sehingga perumpamaan tadi bisa kita mengerti ya. Tidak mudah dalam hal-hal seperti itu. Tapi itulah yang Yesus katakan, bahwa semuanya tetap dalam ayatnya ini, bahwa dalam ayat 11, 12, dan 13 itu sangat jelas ya, bahwa Bapa tidak akan mengecewakan. Bapa tidak akan mengecewakan anaknya. Tidak mungkin anaknya, dalam ayat yang ke-11 ya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anaknya itu, ganti ikan ya.
Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nah, jadi jelas ya. Tetap Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan itu yang terpenting dari semuanya harus kita pahami dalam firman Tuhan hari ini. Karena ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu apa? Selain pengabulan doa, tapi yang terutama adalah Roh Kudus, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak akan terbantahkan. Itu yang paling penting juga soal hal masuk kerajaan Allah. Itu juga pengabulan doa yang hal yang luar biasa ya, melalui firman Tuhan hari ini. Selain kehidupan kita, pergumulan, masalah-masalah hidup ini ya, tentang harapan-harapan dan doa kita, tapi yang terutama menutupi semuanya itu adalah Roh Kudus. Allah memberikan anugerah keselamatan. Kita selamat di dalam Tuhan. Itu yang paling penting dari semua kehidupan apapun yang kita hadapi. Sehingga dalam hal berdoa ini semuanya tetap kita kembalikan kepada Tuhan ya. Dan ingat, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan berdoa adalah perintah Tuhan ya. Jelas ayatnya yang ke-9 itu perintah Tuhan ya. Carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi itu semua hal yang sangat jelas dan real sesuai dengan hal yang dalam kehidupan kita ya. Kalau kita minta ya akan diberikan ya, lazim seperti itu. Kita cari ya kita akan mendapat ya. Kita ketok maka pintu akan dibukakan. Tapi semuanya tetap kembali kepada hak Allah. Karena hidup kita ada di tangan Allah. Secara iman kita itu yang terbaik di tengah pergumulan tantangan hidup ini. Jadi biarlah melalui perenungan hal berdoa ini, dengan ajaran ini, Yesus mengajarkan agar kita selalu dan tidak jemu-jemunya untuk membangun relasi dengan Allah melalui doa-doa kita sebagai umat kepunyaannya ya. Jadi biarlah melalui hal ini semua, melalui contoh Tuhan mengajarkan para murid, dan itu juga mengingatkan kita sebagai umatnya untuk tetap setia, tetap percaya. Dan seperti di awal, doa adalah pas hidup dalam Kristen. Jadi mari seluruh hidup kita tetap adalah memanjatkan doa. Apapun yang Tuhan putuskan, secara iman kita itu yang terbaik. Secara manusia tentu tidak mudah. Tapi secara umat kepunyaan Tuhan, mari kita yang menyatakan hidup kita kepada kekuatan dan kepada kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. Walaupun di masa-masa sulit ini, kami yakin Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami, harapan kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.